Sadar betapa pentingnya penggunaan drone kombatan dalam peperangan modern, Indonesia mengambil langkah cepat lebih dulu dibanding negara ASEAN lainnya. Di Asia Tenggara, baru Indonesia dan Myanmar lah yang mengoperasikan drone berjenis MEL, dan keduanya sama-sama menggunakan drone buatan Cina, yakni CH-3 dan CH-4. Namun demikian, Indonesia tidak puas dan tetap ingin secara mandiri dapat membuat drone di dalam negeri sendiri. Tentu saja untuk membuat drone canggih, kita harus menggandeng negara-negara maju yang memang sudah lebih dulu mampu membuat drone kombatan. Sebagaimana dilansir dari Orispionkop dan Airspace Review, diketahui bahwa Indonesia saat ini sedang mendiskusikan dengan Turki terkait kemungkinan partisipasi Turki dalam pembelian Bayraktar dan transfer of teknologinya. Hal ini masuk dalam sebuah wawancara Duta Besar Indonesia untuk Turki, Dr. Lalo Muhammad Iqbal, dalam sebuah wawancara di Safunma TR Turkiye. Dalam berita itu juga, selain Bayraktar TB2, Indonesia juga membuka kemungkinan untuk drone Turki yang jauh lebih besar, yakni Akinci atau juga Bayraktar TB3. Dalam keterangan lebih lanjut, selain ingin mengakuisisi drone asal Turki, Indonesia juga ingin Ankara berpartisipasi dalam pengembangan drone masa depan untuk Indonesia. Dalam analisis berita tersebut, yang cukup revolusioner adalah tentang kemungkinan Indonesia memiliki landing platform helikopter dalam 10 tahun ke depan. Pada tahun 2018 lalu, PT PAL meluncurkan desain LPH sepanjang 244 meter yang kemungkinan akan menjadi dasar desain yang akan ditawarkan kepada Angkatan Laut Indonesia. Dirancang untuk digunakan sebagai LPD atau LPH sejak awal, salah satu drone Turki yakni Bayraktar TB3 dapat digunakan dari LPH Indonesia di masa depan tanpa memerlukan modifikasi desain karena ukurannya yang kecil dan sayapnya yang dapat dilipat. Banyak Bayraktar TB3 dapat dikerahkan di kapal perang bersamaan dengan helikopter anti-submarine warfare dan drone lainnya untuk menyediakan kapal ini berawak pertama bagi Indonesia. Hal ini dianalisi oleh Turki berdasarkan ancaman maritim yang semakin kompleks khususnya di kawasan ASEAN. Bayraktar TB3 sendiri adalah drone yang dapat bertahan di udara hingga 24 jam lebih sambil membawa kapasitas muatan 280 kg. Muatan tersebut bisa terdiri dari hingga 6 amunisi MAM termasuk MAMT dengan jangkauan 30 km lebih, radar pengawasan maritim atau kombinasi keduanya. Hal ini memungkinkan TB3 untuk menyerang kapal angkatan laut musuh, mendukung pendaratan amfibi pasukan, dan melakukan pengawasan maritim. Rencana dan keputusan Indonesia ini pun dinilai sangat baik karena saat ini CH-4 memiliki testimoni yang kurang baik dari negara customernya di luar Indonesia dan Cina. Tak dapat mengelak karena Indonesia saat ini berambisi menjadi negara dengan kekuatan laut terbesar di ASEAN, maka hal itu harus dibayar dengan mahal. Dan kemampuan drone-drone asal Turki dinilai mampu melipat gandakan dan memperbesar kekuatan Indonesia di kawasan maritim. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.